Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Adamiaji, NPM 2141176. Saya dari Elkom 5. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi nonverbal. Manusia berkomunikasi menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam atau silent language. Komunikasi verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contoh, ketika kita menggunakan kata ya, pasti kepala kita akan mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang ingin diungkapkan karena spontan. Komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Sebuah nonverbal meliputi semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri, seperti bagaimana kita mengucapkan kata-kata atau volume, fitur lingkungan yang mempengaruhi citra pribadi, dan pola interaksi atau interaksi meliputi pakaian, perhiasan, dan mebel. Lalu jenis komunikasi nonverbal ada beberapa jenis, yaitu sentuhan atau haptik merupakan pesan nonverbal, non-visual dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi disampaikan orang melalui sentuhan. Lalu ada kromik, bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Lalu ada proxemic atau proxemic, jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berbeda. Aturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Jarak mampu mengartikan sesuatu hubungan. Lalu ada komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering dalam penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakan, walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Lalu ada juga gerakan tubuh, biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Lalu ada lingkungan, digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Lalu ada vokalik, unsur nonverbal dalam sebuah ucapan yaitu berbicara, misalnya tanda bicara, nada suara. Lalu ada keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Lalu fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal ini ada beberapa jenis, yaitu ada repeating atau repetisi, mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Lalu ada substituting atau substitusi, contohnya menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan menghadap depan sebagai pengganti kata tidak. Atau ada contradicting atau kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Lalu ada complementing atau komplement, melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Lalu ada juga accenting atau aksentuasi atau menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Lalu selanjutnya ada karakteristik komunikasi nonverbal. Karakteristik komunikasi nonverbal juga ada beberapa jenis juga, yaitu ada komunikatif. Lalu ada kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang lainnya. Lalu ada juga artifaktual, itu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara berperilaku, tata rias wajah, alat tulis. Lalu ada mobil, rumah, perabot rumah, dan cara menatanya. Lalu ada juga konstekstual, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam suatu konteks. Dan juga paket, yaitu bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam suatu kesatuan. Paket nonverbal jika bagian tubuh bekerja sama untuk berkomunikasi makna tertentu. Lalu ada juga dapat dipercaya. Umumnya kita cepat percaya perilaku nonverbal, dan juga ada dikenalkan oleh aturan. Sejak kecil kita belajar kaidah kepatuhan melalui pengamatan perilaku orang dewasa. Di waktu kecil diberitahu atau diberi paham kepada orang tua atau dinasihati orang tua, seperti itu. Baik, terima kasih.
Apabila ada kata atau nada bicara yang salah, maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.